Halo semuanya, selamat datang di diskusi kelompok kita hari ini. Jadi kita bakal bahas topik yang lumayan penting ya, yaitu peran perdagangan dan outsourcing dalam penentuan tenaga kerja anak di ASEAN. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu kali ya. Halo guys, gua Rajwa. Hai semuanya, gue Fareza. Oke, let's go. Hari ini kita mau ngebahas gimana sih perdagangan internasional dan perpindahan industri antar negara itu bisa bikin angka pekerjaan anak naik ataupun turun. Topik itu panjang, tapi kita santai aja lah ya. Kita bahas pelan-pelan. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, menurut kalian tuh apa sih yang dimaksud pekerja anak dalam konteks ekonomi internasional? Kalau definisi permanen dari ILO, pekerja anak itu tergantung usia dan jam kerja. Misalnya, anak umur 5 sampai 11 tahun itu dianggap bekerja kalau mereka melakukan minimal 1 jam kerja ekonomi seminggu, atau lebih dari 28 jam kerja domestik. Nah iya, dan kalau 12 sampai 17 tahun, batasnya beda lagi. Minimal 14 jam kerja ekonomi per minggu atau 28 jam kerja domestik. Jadi ada standar teknisnya, bukan cuma anak yang ngebantu orang tua, langsung disebut kerja anak. Dan di ASEAN sendiri tuh angka pekerja anak beda-beda banget ya. Banget, negara kayak Indonesia, Filipina, dan Vietnam tinggi, tapi Singapura dan Brunei hampir nol. Nah itu karena kualitas pendidikannya beda, struktur ekonominya beda, dan modal manusia mereka juga beda jauh. Nah, di working paper kita itu ada dua teori utama soal kenapa sih pekerjaan anak itu terjadi. Nah, coba Rajwa jelasin dong, tapi yang santai aja. Oke, jadi gini, ada dua teori besar. Yang pertama, teori Basu dan Pan. Intinya, anak bekerja karena keluarganya miskin banget. Kalau pendapatan orang tua di bawah kebutuhan dasar, ya mau nggak mau, anak harus ikut kerja. Ini keputusan yang sifatnya biner banget. Iya, kayak kalau kondisinya udah mepet banget, pendidikan tuh jadi opsi yang dianggap nanti aja gitu. Betul, teori kedua dari Cigno dan Rosati. Mereka bilang keputusan itu dari perbandingan jangka pendek versus jangka panjang. Kalau anak kerja, ya keluarga dapat uang sekarang. Kalau anak sekolah, gajinya bisa lebih tinggi nanti, tapi manfaatnya lama. Problemnya apa? Problemnya, ya keluarga miskin nggak punya akses kredit. Mereka nggak bisa minjem buat biaya sekolah. Jadi walaupun return pendidikan lebih tinggi, mereka tetap milih kerja. Nah, dan itu nggak setan. Pendidikan yang rendah membuat kemampuan kerja terbatas sehingga pendapatan keluarga kecil. Akibatnya anak ikut bekerja dan tidak menuntaskan sekolahnya. Ketika dewasa, mereka pun memiliki pendidikan yang rendah gitu. Dan kembali lagi ke kondisi yang awal lagi. Jadi siklus ini bakal terus berulang gitu. Sekarang kita masuk ke intinya deh. Perdagangan internasional dan offshoring. Gimana dua hal ini tuh bisa berhubungan sama pekerjaan anak? Jadi gini, ketika negara makin terbuka sama perdagangan, industri dari luar bisa pindah ke negara kita. Nah, jenis industrinya tergantung modal manusia negara itu. Nah, kalau negara punya modal manusia yang tinggi kayak Malaysia dan Vietnam, mereka bisa menarik industri yang padat keterampilan. Contohnya itu elektronik dan manufaktur teknologi yang tinggi. Kalau industrinya yang butuh pekerja terampil masuk, permintaan tenaga kerja berskill naik. Akibatnya, upah untuk pekerja terampil ikut naik. Karena upahnya lebih tinggi, sekolah jadi terasa lebih menguntungkan, dan keluarga jadi lebih memilih menyekolahkan anak daripada menyuruhnya bekerja. Jadi pekerjaan anak itu menurun karena sekarang sekolah dianggap lebih menguntungkan daripada pekerjaan. Iya, tapi kalau negara yang kalau negara modal manusia rendah, misalnya kayak Laos, Myanmar, Kamboja, yang masuk justru industri yang padat karya yang berupah rendah. Contohnya itu tekstil, garmen, dan sepatu. Dan itu semua tuh nggak bikin skill premium tuh berubah. Iya, struktur upahnya datar aja. Jadi nggak ada yang insentif buat sekolah dan pekerjaan tetap tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke datanya aja kali ya, biar nggak cuma teori. Nah, Fariza, lu kan yang paling ngerti datanya nih. Gimana hasil empirisnya? Nah, dari working paper yang nunjukin beberapa hal menarik nih dari working paper kita. Yang pertama itu pendapatan menurunkan pekerja anak.
tapi nggak linear. Jadi negara menengah kayak Indonesia, Filipina itu efektif banget menurunkan pekerjaan anak saat pendapatnya naik. Tapi negara yang sangat miskin banget atau nggak yang kaya banget itu efeknya kecil. Terus yang kedua itu belanja pendidikan itu super penting. Pengeluaran pendidikan dengan like 3 tahun punya dampak yang paling kuat mengurangi pekerjaan anak. Ini logis sih karena pendidikan itu efeknya kan jangka panjang banget. Yang ketiga itu keterbukaan perdagangan tuh ngaruh banget. Koefisiennya itu negatif dan signifikan. Artinya perdagangan berpotensi besar mengurangi pekerjaan anak. FDI itu ya FDI enggak yang FDI yang enggak signifikan. Karena sebagian besar FDI yang masuk ke ASEAN itu padat karya. Terus yang kelima, ini yang paling penting nih. Ini interaksi dari Human Capital Index dengan keterbukaan perdagangan. Jadi kalau misalnya negara yang punya Human Capital Index yang tinggi, perdagangannya itu nurunin pekerjaan anak. Sebaliknya kalau misalnya Human Capital Index-nya rendah, perdagangan itu nggak ngapa-ngapain, nggak ngubah apa-apa. Jadi kuncinya di modal manusianya. Nah, iya, gitulah. Coba kasih contoh yang konkret biar makin jelas. Vietnam itu contoh yang bagus. Mereka punya HCI tinggi, sekolahnya lumayan bagus, jadi industri yang masuk padat keterampilan. Hasilnya skill premium naik dan pekerjaan turun. Nah, sedangkan negara kayak Laos dan Kamboja yang HCI-nya rendah, jadi industri yang masuk itu lebih ke kayak pabrik tekstil yang butuh pekerjaan yang nggak terampil gitu. Nggak ada insentif buat sekolah, hasilnya pekerjaan anak tetap tinggi. Sekarang kalau misalkan pemerintah kita nih nonton video ini, apa saran dari kitanya? Yang paling penting investasi di pendidikan, nggak bisa sepotong-sepotong, harus dari kualitas guru, fasilitas sampai kurikulum. Nah, iya. Dan jangan cuma ngejar FDI yang jumlahnya besar aja. Lebih baik tarik FDI yang padat keterampilan, yang butuh kerja terampil, yang bisa naikin skill premium. Dan yang terakhir, kebijakan perdagangan itu harus sinkron sama kebijakan modal manusia. Jadi nggak bisa tuh berdiri sendiri. Oke guys, kesimpulannya jadi perdagangan internasional itu sebenarnya bisa buat nurunin pekerjaan anak, tapi cuma kalau negara itu tuh punya modal manusia yang kuat, terus HCI yang tinggi, serta pendidikan yang bagus. Kalau enggak, ya perdagangan cuma bikin industri padat karya masuk dan pekerjaan anak itu tetap tinggi. Ingat, jadi yang paling penting itu investasi jangka panjang ke pendidikan. Nah, kalau modal manusianya kuat, baru deh perdagangan bisa bantu anak-anak keluar dari lingkaran kemiskinan. Oke deh, itu aja kali ya diskusi kita hari ini. Makasih udah nonton video kita kali ini. Sampai ketemu di diskusi berikutnya. Eh,